Selamat datang di channel YouTube InfoJone. Info selintingan namun penting. Sebelum kembali ke topik pembahasan, ada baiknya sahabat Jon untuk mensubscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang ada. Dengan populasi 268.074.600 jiwa pada tanggal 1 Juli 2019, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Itulah beberapa fakta mengenai negara tercinta kita ini. Berbicara tentang Indonesia, kurang lengkap rasanya bila kita tidak membahas tentang pemimpin negara tersebut. Selama ini kita selalu menganggap bahwa Indonesia memiliki 7 presiden yang menjabat sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Tak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya Indonesia memiliki 9 presiden. 2 nama lain mungkin tidak tercatat dalam buku sekolah Anda dan terlupakan begitu saja. Jika selama ini kita hanya mendengar nama Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Insinyur Joko Widodo. Ada 2 nama yang kita lewatkan. Mereka adalah Syafruddin Prawira Negara dan As'ad. Berikut ulasan tentang 2 presiden yang terlupakan tersebut. 1. Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin pernah menjabat sebagai presiden dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat menjadi PDRI. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika pemerintahan RI di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Ketika itu agresi militer Belanda II sedang berlangsung. Belanda pun berhasil menangkap Presiden Indonesia saat itu Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ketika ditahan, Soekarno mengirimkan pesan rahasia lewat telegram kepada Syafruddin. Isi dari pesan itu adalah perintah untuk Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI dan Syafruddin ditunjuk sebagai presidennya. Akhir masa jabatan Syafruddin. Tidak hanya mendapat izin Soekarno, PDRI juga mendapat izin dari negara di dunia internasional untuk berdiri. Sehingga pada 22 Desember 1948 diumumkan berdirinya PDRI. Pada hari itu pula Syafruddin menjabat sebagai Presiden Indonesia sementara. Setelah agresi militer Belanda II selesai, Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Pada 13 Juli 1949, PDRI diserahkan kepada Soekarno yang kala itu telah dibebaskan Belanda. Akhirnya PDRI dibubarkan dan kita kembali pada pemerintahan NKRI dengan Soekarno sebagai presidennya. Syafruddin disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik oleh para sejarawan. 2. As'ad. As'ad adalah orang yang pernah menjabat sebagai presiden ketika Indonesia masih menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Pada Desember 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada tangan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat Soekarno dan Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di RIS. Sementara pemerintahan di Republik Indonesia kosong. Lalu Soekarno memerintahkan As'ad untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Akhir masa jabatan As'ad. Jabatan As'ad sebagai presiden adalah perintah dari Soekarno untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Namun, seiring berakhirnya masa jajahan Belanda, Indonesia menuju kestabilan politik. Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Seiring berlakunya NKRI, masa jabatan As'ad pun berakhir. Negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. As'ad tetap dikenang sebagai orang yang amanah dalam memimpin. Pria asal Sumatera Barat ini pun diberi gelar Datuk Mudo, karena dia menjadi orang yang bijaksana meski usianya terbilang muda. 2 orang di atas mungkin namanya asing di telinga kita.
Bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah melihat gambar wajahnya. Namun kita tetap berhutang budi terhadap keduanya karena pernah memimpin Indonesia di masa-masa genting. Hendaknya kita tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawan kita. Tidak cukup dengan hanya mengenangnya saja, kita harus menjaga dan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Hidup negara Indonesia tercinta ini. Jangan lupa juga untuk terus menantikan update video terbaru dari kita.